Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mitra Treninet di seluruh dunia dan para pengguna Paytrend di seluruh dunia juga. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Saya buka dulu aja ya. Ya, hari ini kita bisa berjumpa kembali di Klinik Treninet ya, di jadwal hari ini, hari Senin malam. Dan seperti yang sudah teman-teman saksikan gitu ya di flyernya yang kita sebar tadi siang di media sosial dan lain sebagainya, bahwa hari ini adalah episode spesial Klinik Treninet karena hari ini kita akan kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa, tentunya juga dengan materi pembahasan yang sangat istimewa juga gitu kan. Barangkali gitu ya di teman-teman atau di kita semua selalu bertanya-tanya gitu ya. Selalu bertanya-tanya apa sih PLBS dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Saya udah mulai gak sabar nih. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Habibie Darwis. Ya. Kemudian di samping kiri kanan saya juga sudah ditemani oleh di sebelah kanan saya ada CEO kita, Bapak Hari Prabowo. Kemudian ada di samping kiri saya ini ada Pak Ardian Asmar. Beliau adalah Direktur Legal dan Risk dari Treninet Sentosa Internasional. Kemudian ada Mas Alfian di sebelah kiri saya, ya, sebagai Doktren THT gitu ya, atau sebagai General Manager dari PT Treninet Sentosa Internasional. Kemudian saya juga akan memperkenalkan bintang tamu kita kali ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah tersambung dengan Ustadz Bukhari Muslim. Beliau adalah salah satu dari Dewan Syariah Nasional MUI Pusat dan beliau juga merupakan salah satu dari Dewan Pengawas Syariah dari PT Feritra Sentosa Internasional. Tidak hanya Ustadz Bukhari ya, malam hari ini kita juga akan ditemani oleh Ustadz Adi Warman Karim. Beliau juga dari Dewan Syariah Nasional MUI Pusat dan merupakan DPS PT Veritas Sentosa Internasional juga. Ya, perlu saya informasikan terlebih dahulu ya bahwa Ustadz Bukhari Muslim ini adalah Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI Pusat. Kemudian Insinyur Hadi Adiwarman Karim, ya, beliau adalah Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian BPH DSN MUI. Ya, jadi dua narasumber kita kali ini sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman jangan sampai melewatkan momen malam ini. Ya, kepada teman-teman yang saat ini belum tergabung di sini, silahkan untuk diinformasikan karena sesaat lagi kita akan langsung masuk ke materi. Ya, perlu saya informasikan terlebih dahulu ya untuk rules-nya di malam hari ini karena kita supaya bisa mengefektifkan acara di malam hari ini perlu saya sampaikan pertama bahwa teman-teman semua nanti bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar atau kolom chat yang ada di aplikasi Zoom-nya teman-teman. Ya, silahkan sampaikan pertanyaan di sana sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan akan kumpulkan semua, tetapi tidak akan langsung kita jawab secara live di malam hari ini. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti para narasumber bisa menyampaikan materinya dengan maksimal di malam hari ini karena waktu yang terbatas. Karena saya yakin pembahasan ini akan sangat menarik dan tidak cukup waktu nampaknya untuk 1 jam ke depan. Untuk itu silahkan nanti teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan apapun ya, terutama yang sesuai dengan tema kita kali ini ya. Temanya yaitu saya bacakan terlebih dahulu ya. Bagaimana? Mengenal dan mendalami lebih jauh mengenai perusahaan MLM atau penjualan langsung berjenjang syariah.
Nah, teman-teman silahkan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan menyampaikan di kolom komentar di chat yang ada di aplikasi Zoom. Ya, kemudian nanti kita akan kumpulkan, lalu kita akan menjawab semua pertanyaan yang masuk. Ya, oke, tidak berpanjang waktu lagi, saya cross check dulu ya, Ustadz Adi Warman, apakah sudah tergabung bersama kita semua? Belum. Nampaknya belum. Nah, ya. Pemain tunggal nih. Ya, tidak apa-apa karena sekarang kita sudah terhubung dengan Ustadz Bukhari, ya. Untuk mengefektifkan waktu, ya waktu dan kesempatan saya persilahkan. Ini ada sepatah dua patah kata dulu dari Bapak Hari Prabowo. Silakan Pak Hari. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih ini malam ini sudah bersedia hadir di ruang maya yang begini besar. Perlu saya sampaikan pada mitra-mitra semua bahwa selama ini saya sering ditegur sama Ustadz Bukhari ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang dianggap mungkin nggak pas dan sebagainya. Sering ditanya bagaimana sistemnya, bagaimana apanya gitu. Karena memang kurang lebih tahun 2017 kami ada komitmen sama Ustadz Bukhari dan juga kawan-kawan bahwa nanti kita akan terapkan 100% nih bagaimana pembinaan di bisnis direct selling atau MLM dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pada saat ini TrainingNet saya kira kita sudah siap untuk menjalankan 100%. Tapi apa yang dibahas malam ini bukan TrainingNet. Ya. Supaya fair. Kita nggak bahas TrainingNet. Kita bahas bagaimana start bahwa MLM syariah itu seperti apa sih? PLBS itu apa sih? Gitu sebagainya gitu. Jadi biar nanti kawan-kawannya akan membandingkan sendiri. Nanti pertanyaan-pertanyaannya kita akan kolek. Nanti yang jawabnya narasumber dibantu setelah filter ya supaya lebih puas. Itu aja kali Ustaz. Dan sekali lagi saya terima kasih atas kehadirannya karena ini mendadak. Ya, baru kemarin. Dan mudah-mudahan Ustaz Adi Warman bisa hadir dalam waktu yang tidak lama lagi. Begitu Ustaz. Silakan ruang dan waktu ini milik Ustaz Bukhari ini. Milik saya. Langsung. Langsung aja Ustaz, langsung. 1 jam Ustaz. Saya di ini Pak Hari cerita dulu MLM itu yang konven atau muncul kapan, cerita gitu saya pikir. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita malam ini yang ngajinya bab fikih. Fikihnya fikih ekonomi. Nah, dulu kalau ngaji di pondok atau ngaji pesantren, itu ngaji itu yang paling difahami oleh guru atau kiai dan santrinya babnya bab ibadah. Oh itu paling paham, gurunya paham, ustadznya paham, santrinya paham. Sehingga saat saking pahamnya, perdebatan atau hal yang kecil-kecil itu sampai detail. Sholat bagaimana, naruh tangan di mana, detail sekali. Karena sama-sama paham. Ada kita belajar Islam yang gurunya paham, muridnya nggak paham. Itu biasanya ngaji fikih mawaris, pembagian warisan. Nah, itu yang paham cuma guru. Ada yang tidak, gurunya nggak paham, muridnya nggak paham. Biasanya fikih ekonomi. Nah, itu biasanya. Nah, sekarang kita ngaji. Begitu, gurunya aja nggak paham, apalagi muridnya. Nah, kira-kira gitu lah ya. Yes. Bapak Ibu, kita tahu kalau baca buku sejarah, nanti kalau saya salah diingetin nih Pak Ari. Oh siap. MLM, multi level marketing, itu muncul kalau saya baca-baca buku gitu. Itu tahun 1936. Ya. Masehi ini tentunya kan.
tahun 1936. Itu pertama kali. Nah, ini kalau kita bandingkan begini, ini yang tadi kan pernyataannya adalah kalau bab fikih muamalat atau bab ekonomi itu gurunya nggak paham, muridnya nggak paham, karena begini, coba lihat. Rasulullah itu lahir sekitar tahun 571 Masehi. MLM, nah, multi level marketing, munculnya tahun 1939. Selisihnya itu hampir 700 tahun. Iya. Iya kan? Nah, kalau begitu, di dalam syariah itu ada sebuah kaidah. Kaidah itu aturan. Aturannya apa? Al aslu fil muamalat al ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Pada hakikatnya transaksi dalam perbisnisan, dalam ekonomi, di dunia ekonomi itu dibolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, MLM zaman Nabi nggak ada, itu maksudnya. MLM munculnya 700 tahun kemudian, ya kan? Atau berapa tahun kok 700 tahun, berapa ratus tahun? 1000 tahun ya? 900 tahun malah. 1400 ya. Iya kan, enggak, ini Masehi. Kalau Rasulullah tahun 571 Masehi. Iya, itu kan Ini lahirnya tahun 1900. Berarti 1400. Enggak 1400. Masya Allah. 1400 tahun kemudian. Iya. Nah, maka kita punya kaidah dalam bab muamalat, dalam bab bisnis itu dalam Islam dibolehkan asal nggak ada unsur-unsur yang diharamkan. MLM zaman Nabi nggak ada, itu maksudnya. Zaman Nabi itu kalau jangankan kok itu, uang aja pakai dinar, uang dari emas. Sekarang nih kita transaksi pakai uang rupiah, gitu kan? Iya betul. Bahkan sekarang tidak lagi rupiah, pakai kartu. Jangankan bukan lagi pakai kartu, Imani. Pak Heri. Pakai apa sekarang? Imani. Zaman Nabi itu ada imani nggak itu? Nggak ada. Terus kita mau ngomong haram begitu, susah. Hidup kok begitu ya, ekonomi susah. Nanti ke depan nggak ada lagi rupiah. Orang sekarang nggak ada, yang jarang orang pegang duit cash. Zaman Nabi lo nggak ada, jangankan kok emani, duit rupiah aja zaman Nabi nggak ada. Ini kita maka menggunakan al aslu fil muamalat alibah. Selamat datang guru kita. Ya, assalamualaikum Ustaz Adi Warman. Alhamdulillah. Seharusnya guru kita duluan ini. Murid itu nggak bisa duluan. Murid kok ceramah di depan guru ini kualat tadi. Oke, kita lanjutkan. Saya sebentar aja, kalau udah ada guru itu murid harus ngalah ini. Kira-kira gitu. Nah, lanjut yang panjang saya bagian doa ntar. jadi gitu tuh. Nah, tadi kan kaedahnya pada hakikatnya bisnis, ekonomi, transaksi itu boleh asal tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, sekarang bisnis model apa saja itu sebatas bisnisnya boleh. Mau bikin apapun kalau urusan dunia boleh, asal terbebas dari unsur-unsur yang haram. Nah, sekarang kita pengen tahu di syariah itu yang haram apa saja sih? Satu, ada namanya nggak boleh ada doror, membahayakan. Jadi kalau jual beli transaksi yang membahayakan nggak boleh. Kalau membahayakan, apa misalnya
kalau orang jual beli obat, tapi obatnya mengandung barang yang bikin orang malah tambah sakit. Nah, itu malah nggak boleh. Horor itu. Ada lagi nggak boleh ada jahala, sesuatu yang tidak jelas. Yang kalau dalam kitab fikih nggak jelas tuh begini misalnya. Kita jual beli ikan tapi ikannya masih di kolam. Nah, itu ada ketidakjelasan. Ada jahala, nggak boleh. Nah, nanti kalau di MLM nanti ada. Kalau ngasih bonus tapi bonusnya nggak jelas dapatnya kapan, nah itu nggak jelas juga. Kemudian ada ketiga, kalau ada kezoliman, mendolimi pihak yang lain, antara downline sama member yang lain, ada kezoliman. Wah, itu nggak boleh. Nah, gitu. Yang keempat, nggak boleh ada untung-untungan, yaitu judi, maisir, nggak boleh. Nggak boleh ada penipuan, ada gharar, menipu, nggak boleh. Maksudnya apa? Barangnya ini misalnya biasa, tapi karena dikasih omongan yang indah-indah, tapi barangnya nggak ada manfaatnya apapun. Karena omongannya sehingga orang tertipu. Nah, itu ada gharar. Ada lagi yang keenam, barangnya nggak boleh haram. Kemudian yang ketujuh, nggak boleh ada mengandung riba. Nah, kalau prinsip-prinsip yang dilarang di bisnis itu dihilangkan, nah gitu maksudnya, bisa dibuang, bisa dihilangkan, maka pada prinsipnya muamalat itu boleh. Ya gitu. Nah, berarti ulama itu harus jeli memisah atau memilah hal-hal yang haram-haram, hal-hal yang dilarang. Nanti kalau hal-hal yang dilarang itu sudah bersih, maka insya Allah boleh. Nah gitu. Maka perdebatan ulama tentang MLM, multi level marketing, yang dalam bahasa fatwa DSN adalah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Nah itu, ini bahasa Indonesianya di fatwa kita, itu adalah perdebatannya adalah ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Nah ini, maka nanti di masyarakat itu juga perdebatannya begitu. Nah kita, orang yang belajar fikih, pengen menghilangkan, memilah hal-hal yang diharamkan, sehingga nanti MLM atau PLBS itu dibolehkan. Nah, gitu. Nah, inilah tugasnya para ulama. Jadi bukan sebentar-sebentar pokoknya haram. Haram nggak ada solusinya, kasihan. Orang berapa ribu, mungkin jutaan orang yang ikut MLM, dikit-dikit diharamkan. Nah, yang haram itu dipisah saja. Namanya at-tafriq anil halal wal haram. Dipisahkan. Mana yang haram dibuang, yang halal diambil. Nanti jadinya halal. Gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita tahu kalau kita pelajarin betul namanya MLM atau PLBS, di sana itu bertumpuk-tumpuk atau istilahnya tarokub al-uqud al-murakkabah, banyak akad di dalam sistem PLBS. Maksudnya akad apa? Di situ ada jual beli, di situ ada jualah, di situ ada ijaroh, di situ ada hadiah, di situ ada lagi macam-macam lah. Ada lagi simsaroh namanya, keperantaraan, wakalah, bisa jadi wakalah bil ujroh. Nah, kita harus paham betul kapan akadnya jual beli murni, kapan akadnya itu ijaroh, kapan akadnya jualah, kapan akadnya wakalah bil ujroh,
kapan akadnya simsaroh, keperantaraan. Simsaroh itu kata dulu katanya maklar. Nah, ini kita pilah-pilah sehingga kalau kita masing-masing akad itu tahu posisinya, nanti sesuatu yang diperoleh oleh masing-masing mitra atau downline atau apapun itu pas. Oh, saya dapat fee. Kenapa dapat fee? Oh, saya dapat bonus. Atas akad apa saya dapat bonus? Saya dapat apalagi nggak tahu istilah-istilahnya. Itu nanti katanya dibedah itu ditunjukkan. Oh, ini akadnya wakalah bil ujroh. Ini akadnya jualah. Ini akadnya adalah jual beli biasa. Ini akadnya sewa. Kita menyewa orang sehingga kalau dia melakukan itu dia dapat sesuatu. Ini loh penting yang disebut akad PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Karena banyaknya istilah-istilah di dalam PLBS itu. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, nanti kalau perdebatan fikih ya di waktu yang lain. Kalau kita langsung merujuk kepada fatwa DSN MUI tentang PLBS, itu ada 12 kriteria sehingga sebuah sistem MLM atau PLBS itu bisa disertifikasi atau mendapat sertifikat syariah. Nah, kenapa kok dibikin kriteria? Biar tadi itu hal-hal yang mengandung keharaman bisa diidentifikasi. Kalau sudah diidentifikasi, dibuang yang haram-haram, maka nanti yang halal jadi bisa digunakan. Nah, 12 kriteria itu sangat ketat. Hebatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kriteria 12 ini itu nggak ditemukan di kalau kita ngaji kitab apapun di Timur Tengah, dimanapun, mau jurnal-jurnal bahasa Arab, disertasi. Saya sudah baca 5 disertasi jurnal tentang PLBS. Kalau dalam bahasa Arab namanya At-Taswiq As-Sabaki. Itu perdebatan ulama yang mengharamkan, yang menghalalkan luar biasa. Ada yang menganggap ini ada ribanya, ada gharar, ada doror, ada zulm, ada macam-macam, ada akad yang bertumpuk. Kemudian dijawab oleh para ulama yang membolehkan. Oh, kalau begitu ribanya dihilangkan, kalau begitu dolimnya dihilangkan, kalau begitu dorornya dihilangkan, kalau begitu maisirnya dihilangkan. Kalau sudah hilang semuanya, berarti boleh dong, Pak. Ulama-ulama kita yang ada di DSN, Dewan Syariah itu merumuskan 12 kriteria sebuah MLM itu bisa dianggap halal. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulangi, nggak ada dimanapun. Kita sampai 12. Nah, intinya bagaimana? Intinya, kalau sebuah MLM itu mau mendapatkan sertifikat atau dianggap syariah, nah, itu intinya itu. Bagaimana? Satu, harus disahkan oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, itu prosesnya nggak gampang. Nanti kalau udah disahkan, diawasi oleh siapa? Oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kemudian bagaimana? Ada produk real dan halal, sehingga MLM yang ada yang mendapat sertifikasi, barangnya itu harus sudah mempunyai sertifikat halal. Tentunya barang-barang kegunaan. Jangan sampai barang yang nggak perlu disertifikasi juga. Misalnya Pak, laptop, masa laptop mau disertifikat halal. Itu hal-hal yang aneh-aneh aja. Kemudian apalagi MLM syariah itu kalau dia menjunjung etika. Jadi beretika. Karena apa? Berdasarkan analisis dan kajian sementara saya,
di PLBS atau MLM itu ada namanya cutting price, ada nyerobot downline. Nggak tahu bener nggak itu Pak Ali, pasti Ya, bener saya betul, tahu. betul, Ya, betul. gitu. Ada cutting price, kemudian ada nyerobot downline orang lain. Ada lagi dalam kampanye, jualannya menghina orang lain. Ada lagi sistemnya ighra. Ighra itu begini, dia bikin kata-kata yang begitu menarik di luar batas sampai orang tertarik bukan karena barangnya tetapi karena penjelasannya. Iming-imingnya itu loh, kalau kamu di sini insya Allah dalam waktu sebulan bisa beli Al-Fatihah maksudnya. Gitu misalnya. Nah itu namanya ighra. Lah ya nggak apa-apa sih, boleh, ya mungkin aja, tapi kan terlaluan itu. Namanya Igro. nggak boleh. Nah itu yang disebut ighra, itu ya iming-iming yang begitu tinggi di luar batas, di luar, ya kalau misalnya beginilah, kalau ada orang menjanjikan keuntungan bisnis sebulan bisa sampai 15%, ini namanya ighra, nggak boleh. Nggak ada bisnis sampai setinggi itu. Pokoknya dengan modal 1 juta, Anda bisa balik 5 juta dalam tempo waktu sebulan. Diapain itu? Paling hanya dulu itu yang ada di Jember itu dulu, siapa itu yang bisa menggandakan uang itu? Syekh Puji. Iya nih. Bukan. Ini Ya. Kangjeng. Dimas Kangjeng. Mas Kanjeng. Dimas Kanjeng. Ayo, kan Dimas Kanjeng itu bisa kali dari 1 juta jadi 10 juta dalam tempo sesingkat-singkatnya. Itu namanya boleh itu. Itu nggak ada etika. Di kita nggak boleh. Nah, ada lagi MLM itu orientasi bisnis perusahaannya adalah jual beli produk, bukan sekedar merekrut anggota. Jadi merekrut itu bukan yang utama, jualan yang utama. Ya. Itu yang penting tuh. Ya. Bukan kita sebanyak-banyaknya, nggak penting produknya. Ini udah mulai bermasalah kalau begitu. Gitu. Barangnya yang dikedepankan. Rekrut itu ya boleh, tapi ini nomor 2 lah, kira-kira gitu ya. Kemudian akadnya harus sesuai syariah yang tadi saya jelaskan. Harus terbebas dari maisir, ghara, zulm, doror, dan tadi semuanya itu. Itu kalau syariah. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pengen tahu tentang sebuah PLBS syariah, kriteria awalnya itu sudah tersertifikasi di Dewan Syara Nasional. Udah itu aja. Itu paling gampang. Nanti amal syariah apa enggak sih? Sertifikatnya mana sih? Nah gitu. Kalau dilihat sertifikatnya asli apa enggak sih? Nah gitu. Karena bisa orang-orang itu namanya self apa? Dia self komplain, apa dia namanya? Ngaku dirinya syariah. Anda itu ngaku dirinya syariah. Oh, saya udah syariah loh. Nah, pertanyaannya kan begini, kan ini sebuah perusahaan. Nah, kalau orang ngaku dirinya syariah sendiri, kira-kira itu benar apa enggak? Standarnya apa dong? Iya, betul. Kira-kira gitu. Nah, inilah yang perlu kita pahamkan bersama. Pada intinya, dalam sebuah MLM, bisnis MLM, level marketing itu yang paling utama adalah produknya halal, kemudian akad-akad yang ada antara perusahaan dengan mitra dengan mitra itu harus jelas. Kemudian setiap orang mendapatkan bonus, fee, hadiah, apalagi itu harus jelas. Kenapa dia dapat bonus? Kenapa dia dapat fee? Kenapa dia dapat hadiah? Kenapa dapat ini? Itu harus jelas. Sehingga nanti ada istilah tidak boleh ada namanya passive income. Passive income itu orang diem saja, tahu-tahu ada duit penuh di rekening. Itu namanya memelihara tuyul. Gitu. Jadi itu berbahaya itu. Gitu. Nah, ini sebagai pengantar saja, nanti kita diskusi. Rasanya nggak enak ini. Insya Allah guru kita
Pak Adi yang akan menambah. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, makasih Ustaz. Ya, silakan aja Ustaz Adi Warman. Ya, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, kita akan banyak kuis ya. Wah, Bisa jawab mantap. kuis gocap, yang bisa jawab kuis gocap, oke? Oke. Jawabnya chatroom, jawabnya di chatroom ya, jangan pakai voice. Kalau pakai voice ntar nggak karu-karuan, bener ya? Nah, Jawabnya di chatroom aja, oke? ya. Yang bisa jawab gocap. Yang paling pertama ya. 5 bab. Oke. 5 bab ya, oke? Satu orang tapi menangnya satu kali aja ya. Ntar panitia tolong kirim daftar pemenang kuisnya ke Dela. Ya, Ntar ya, Dela langsung transfer uangnya Siap. ke panitia, nanti panitia tolong terusin. Pakai imani, pakai imani, Oke. pakai imani. Pakai imani, oke. Ya, Oke, siap. ntar urusan transfer ntar Siap, Dela siap. ya. So, 5 bab. Bab pertama. Kita harus yakinnya bahwa kehidupan ini ada yang ngatur namanya Allah. Kapan Covid datang, kapan Covid pergi, kapan ekonomi lapang, kapan ekonomi sempit, kapan hujan, kapan kemarau dan sebagainya. Pokoknya namanya hidup ya begitu dah. Ada yang ngatur dah, yang namanya ngatur Allah lah. Rezeki urusan Allah dah, bagaimana dah? Cari yang halal-halal aja dah, benar dah. Dan kita juga harus yakinnya bahwa setiap kali Allah turunkan cobaan kepada kita, pada saat yang berbarengan, Allah juga menurunkan kemudahan. Kuis pertama nih, yang bisa nih. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri Yusra. titik. Kalau bisa gocap. Di chatroom, jawabnya chatroom. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri titik. Ini kita harus sadari, ini bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Pada saat kesulitan turun itu, pada saat yang sama berbarengan dengan kemudahan. Buktinya nih Zoom malam ini. Coba kalau nggak ada Covid, mana pernah kita Zooman kayak begini rame-rame, bener ya? Benar, Ustaz. Betul. Dan juga kita harus yakin bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada musibah yang Allah timpakan kepada kita. Karena Allah berfirman, kuis kedua nih. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma titik. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma titik. Oke? Nikmat Allah mana lagi yang engkau mau ingkari? Orang-orang udah ada yang kena Covid, kita kagak kena Covid. Orang-orang udah yang masuk rumah sakit, kita kagak masuk rumah sakit. Ada yang meninggal, kita masih sehat-sehat aja, bener gak? Ini harus kita syukuri. Bab 1 bab 2. Bab 2 ini, kalau kita bisnis, apalagi PLBS segala macam, ini kita harus jujur. Kalau kagak jujur, orang kagak percaya sama kita. Cuman sekali beli, habis itu dia kagak mau beli lagi. Jadi kita harus jujur. Kuis berikutnya nih, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah engkau hanya mengatakan yang titik saja. Wa qulu qawlan sadida, hendaklah engkau hanya mengatakan yang titik saja. Oke, gocap, yang bisa gocap. Mantap. Yang nomor 3, oke. Jadi nomor 1 yakin, hidup ini ada yang ngatur Allah. Yang kedua, kudu jujur. Yang ketiga, kudu cerdas. Ente kalau jujur tapi bego, hidup susah. Nggak mau nyontek ujian, tapi kagak belajar, tetap kagak lulus, bener gak? Jadi yang ketiga, kita kudu harus cerdas. Rasulullah, kuis berikutnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, antum a'lamu titik. Oke. Antum a'lamu titik. Gocap, yang bisa gocap. Antum a'lamu titik. Oke, gocap, oke. Yang keempat, bentar lagi habis nih, yang keempat nih. Bab 4. Kita harus paham bahwa kita dalam melakukan PLBS ini, MLM ini, kita jangan semata-mata mencari keuntungan doang, ngapain? Tapi yang harus kita cari keberkahan. Ini syariah, men. Udah lah yang punya Ustadz Yusuf Mansur lagi, bener gak? Cari berkah. Apa itu berkah? Berkah itu artinya kita mesti banyak ngasih manfaat pada orang lain, bener gak?
Ya, Jangan ya, cuma ya. ente otaknya tuh Ambil. bonus. Jangan soal Ya. untung doang, tapi cari berkah. Stok isi. Karena Rasulullah SAW bersabda, kuis berikutnya nih, gocap nih. Khairun nas anfa'uhum titik. Khairun nas anfa'uhum titik. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat pada manusia lain. Oke. Cari berkah. Yang kelima, terakhir, bab 5 terakhir. Kita juga harus paham bahwa kesuksesan kita itu baik dalam mendapat income, dapat poin, dapat posisi, jadi leader dan sebagainya. Kesuksesan kita itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi karena Allah lah Ya, karena yang menggerakkan makhluk-makhluknya membuat kita sukses. Rasulullah SAW bersabda, kuis lagi nih. Rasulullah SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, maka pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada titik. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada titik. Jadi rekan-rekan, panggilannya apa nih? Training net apa bagaimana? Kita manggil para ini nih. Ada dua yang hadir kita. Peserta. Ada dua nih, pengguna Paytrend, Imani, sama pebisnis Ya, training ya, net. ya. Ada dua jadinya. Ya. Ada pengguna, ada Pokoknya pebisnis. semua partisipan. Semua partisipan. Ada 5 ya. Lima bab, ingat 5 bab. Oke, Yang pertama, oke, kudu 5. yakin. Ya. Hidup ada Allah yang ngatur. Yang kedua, kudu jujur. Yang ketiga, kudu cerdas. Yang keempat, cari berkah, cari berkah. Ya. Yang kelima, kita harus terima kasih pada manusia. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Trina, terima kasih Petren, terima kasih Ustaz Yusuf Mansur. Karena kesuksesan kita semua sebetulnya adalah karena Allah menggerakkan makhluk-makhluknya untuk membuat sukses. Saya rasa itu aja, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Ntar kalau ada pertanyaan, Ustaz Bukhari yang jawab. Makasih Ustaz. Jadi ini tambahan aja Ustaz. Jadi siaran ini disiarkan bukan cuma di Zoom aja, karena di Zoom itu kadang-kadang ada orang yang susah masuk. Jadi kita punya ada TV, jadi ada Paytrend TV. Jadi ini kalau di sini misalnya ada berapa, di sini ada 124, biasanya di Paytrend TV ada lagi lebih banyak lagi. Rata-rata mungkin ada sekian ribu lah dalam satu kali acara itu Ustaz. Nanti mungkin ada ininya. Oke, silakan moderatornya Habibie Ustaz. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kawan-kawan semuanya. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Ustadz Bukhari, kemudian juga tadi sudah ada kuis ya, ada 5 tuh tadi dari Ustadz Adi Warman. Jadi tadi kita sudah diharapkan sama-sama sudah bisa menangkap gitu ya pesan yang disampaikan oleh beliau-beliau ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Alfian, Pak Ardian ada yang ingin ditanyakan mungkin yang bisa mewakili teman-teman dari Betul. Mitra? Baik, berarti kalau saya boleh ngambil kesimpulan nih, Ustadz Bukhari dari penjelasan itu berarti muamalah itu pada prinsipnya ia adalah mubah ya, diperbolehkan gitu ya. Nah, jadi teman-teman mitra sekalian, bermuamalah itu diperbolehkan. Memang ada soal berkaitan dengan PLBS sendiri ada 2 pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan. Jadi hukumnya adalah haram atau mubah gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah malam ini kita mendapatkan insight atau masukan yang sangat baik sekali dari 2 orang guru kita, dari 2 narasumber ini ya. Ustadz Adi Warman Karim dan juga Ustadz Bukhari Muslim. Alhamdulillah kedua beliau ini adalah Dewan Pengawas Syariah dari PT Veritra Sentosa Internasional. Dan kalau misalnya kita rekan-rekan Mitra Training Net ingat bahwa di tahun 2017, di Agustus 2017 kita mendapat sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. Nah, itulah sebabnya kenapa kedua beliau ini, kedua guru kita ini menjadi Dewan Pengawas Syariah di PT Veritra. Ya. Jadi demikian barangkali soal mengenai detail-detail PLBS-nya
Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, Iya. mumpung kita punya dua narasumber yang luar biasa. Nanti lebih beja. Ini ya. Iya. Dari Alfian ada yang ingin disampaikan Langsung atau ke teman-teman Ya. aja. Baik, Oke. kita coba ya. Ya. Nah, ini Ustadz, ada yang mau bertanya nih. Izin bertanya Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Misalnya, kita sebagai mentor, jadi mentor itu sponsor Ustadz, tidak menjalankan tugas atau membimbing dengan baik terhadap mitra yang kita rekrut. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk tindakan merugikan atau zolim terhadap mitra kita? Ini pertanyaan dari Papua Ustadz. Dari Suhaidi Sarmi, Papua. Papua. Nah, Ya. Ya, pertama kalau zalim itu nanti hubungannya kalau dia mendapatkan ujro. oh, Kan begini, kalau dia mentor, dia namanya mentor harus bahasanya ngajari, membimbing, membina, Membina, ya. sehingga dia semangat, ya. ya kan, membina lah, ngasih semangat, ngasih itu. Nah, kalau nanti dia ngasih itu, ngasih mentoring, maka dia akan dapat sesuatu. Dia dikatakan zalim kalau dia tidak melakukan pembinaan, lalu dia dapat sesuatu. Ya. Ya. Ini yang disebut namanya passive income. Ya. Dia nggak melakukan apa-apa kok dia dapat sesuatu yang nggak boleh. Betul, betul. Kan begitu, kan tadi misalnya Pak Adi udah banyak berdalil kan, di Quran itu banyak pahala Lagi saja kerokan. itu dihitung karena capeknya, karena dia beramal dapat pahala. Kan nggak mungkin kita dapat pahala kalau nggak beramal. Demikian juga uang, demikian juga fee atau ujro. Masa tahu-tahu kita beramal, dapat duit tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, itu jadinya zalim. Betul. Zalimnya dia nggak melakukan pembinaan, Dia dapat. terus dia dapat. Ya, ya. Ditambahin tak? Zalimnya di situ. Kalau ada yang mau ngomong gini, ini dari saya nih, Tat. Ya. Gimana kalau ada yang ngomong begini, Tat? Loh, tapi kan orang itu dulu saya yang rekrut. Kalau bukan karena saya yang rekrut, dia nggak mungkin bisa bisnis. Nah, ayo gimana? Ini tadi yang saya bilang, setiap ujro atau fee atau bonus itu ada akadnya masing-masing. Ya, betul. Contoh, Akad ketika kita merekrut, Ya, ada akadnya. sekali merekrut, Anda sudah dapat fee kan? Ya, dapat. Nggak tahu lah apa istilahnya fee atau Komisi mentor. Anda dapat, Ya, ya. iya kan? Dapat. Ya. Dapat tuh. Selesai. Nah, dapat selesai. Kemudian kan ada tugas selanjutnya, Ya, betul. yaitu membina. Membina. Ketika nanti Anda membina, baru Anda dapat. Ya. Jangan hanya sekali rekrut, Dapat semua. terus dapat terus. Nggak bisa. Nah, itu ada kezaliman. Ya, ya. Gitu. Jadi kalau sudah merekrut selesai, Anda betul, maka dikasih istilahnya begini. Kalau dalam fikih namanya ju'alah. Kan kita kasih istilah ju'alah begini. Ya. Kalau Anda berhasil merekrut seseorang, maka nanti akan saya kasih hadiah apa? Apalah uang gitu ya. Ya. Selesai. Anda dapat merekrut sekian ratus orang, Anda dapat. Kemudian terus pindah akad yang lain. Nanti setelah Anda merekrut, Anda punya kewajiban membina. Kalau Anda membina, maka Anda dapat lagi dari pembinaan Anda. Kalau nggak membina, ya nggak dapat dong. Gitu. Oke? Ya, siap, Ustaz. Paham. Ada pertanyaan lagi nih. Ya. Ada pertanyaan lagi. Kayaknya ini buat semua Ustadz. Nah, buat guru-guru kita ya semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Ini dari Firman Sulaiman. Dari mana nih ya? Yang atas dari Palembang. Yang Palembang. Oke, yang Firman Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz. Sebenarnya tujuan perusahaan MLM adalah membangun jaringan personil secara estafet dan berkesinambungan. Nah, ini mungkin teori dari mana saya nggak tahu ya. Ya. Yang mana ini akan menguntungkan anggota yang berada pada level upline.
Sedangkan level downline selalu memberikan nilai poin pada yang berada di level atas mereka. Prinsipnya boleh nggak Ustadz? Nah, ini pertanyaan dari Mitra, tapi saya juga nggak tahu teorinya dari mana. Ya. Itu jawabannya, Ustadz. Pak Hadi dulu dah. Saya kan nanyanya tadi gampang-gampang, jadi kalau nanya ke saya nggak boleh yang susah-susah. Kacau. Jadi kalau dalil-dalil fikihnya nanti Ustadz Bukhari yang menjawab karena beliau yang sangat memahami fatwa tentang PLBS ini. Kalau dari saya sih pernyataan tersebut saya rasa kurang tepat. Betul, Kalau betul. kita lihat dari peraturan regulasi yang ada, Ya. bukan itu sebetulnya yang dimaksud dengan PLBS atau MLM. Ya, betul. Karena dalam PLBS dan MLM yang regulasinya ada ya, Ya. itu kita tidak mengenal yang namanya piramid. Betul. Itu loh, apa namanya itu? Apa Apa ya? istilahnya lupa gue itu? Ya. Ponzi. Ponzi. Skema. Skema. Ponzi, skema Ponzi dengan piramid seperti itu. Ya. Piramid yang kita buat ini adalah piramid di mana kita sama-sama kerja, Ya. Ya. sama-sama tolong menolong, sama-sama membina orang yang bawah kita tarik supaya bisa ke atas, Ya. orang yang di bawah dorong ke atas, orang yang di atas naik ke bawah. Jadi ada kerjasama seperti itu. Tapi tepatnya jawabannya Ustadz Bukhari. Kami persilakan Ustadz. Jadi memang kita kalau mau belajar MLM itu harus betul-betul mengkaji. Jadi pernyataan menguntungkan level atas itu tidak tepat. Karena bisa jadi yang orang kita, misalnya saya merekrut orang, tapi saya bina orang ini jauh lebih canggih Ya. cara berjualannya, dia Betul. akan naik, Betul. dia akan melampaui saya. Betul. Betul. Artinya dalam hal posisi, dalam hal pendapatan bisa jadi Betul. karena dia lebih aktif. Saya misalnya cuma merekrut 2, Ya. dia bisa jadi tetap di downline saya, ini bahasa istilahnya Ya, ya. ya, betul, betul. Tetapi kalau begitu aktif, jualannya bagus, tadi kata guru kita jujur, beretika, gitu kan, nolong orang, dia bisa sampai ke atas, dia Ya. bisa posisinya di Duluan. atas saya. Ya, Dalam hal pendapatan, dalam hal semua hal, gitu. betul. Kalau hal misalnya duluan, tetap duluan saya, betul cara gabungnya. Tapi ingat, belum tentu yang duluan itu nyampenya duluan. Betul. Iya. Nah itu yang penting tuh. Betul. Belum tentu, kita yang duluan nyampenya belum tentu. Nah, bisa jadi yang belakangan nyampenya duluan, dapatnya lebih banyak. Kira-kira gitulah. Betul, betul. Allah alam. Saya tambahin Ustaz. Jadi kita sendiri juga mengalami perbaikan, Ustaz. Jadi Trainet atau dulunya PT mengalami perbaikan. Dulu memang sempat karena ketidaktahunan kita terlewat. Jadi yang tadi yang namanya poin itu naik. Sekarang udah enggak, Ustaz. Jadi kalau betul tadi Ustaz, kalau misalnya di atasnya nih dia punya anggota atau mitra, nah mitranya lebih aktif. Maka poinnya mitra bisa lebih gede daripada poin si mentornya kalau dia nggak aktif. Jadi bisa kelewat gitu. Ya, jadi setiap orang tuh poinnya bisa beda-beda kalau sekarang ini. Jadi betul-betul berdasarkan kerjanya, pembinaannya dan sebagainya. Alhamdulillah. Berkah ditegur. Bahkan saya punya, walaupun ini ada teman ini, dia di sebuah MLM juga. Logika saya dulu, perusahaan itu lebih banyak punya duit. Saya nggak ngomong lebih kaya ya. Lebih banyak punya duit itu perusahaan. Betul, betul. Lah ternyata yang menjalankan bisnis MLM, dia lebih banyak duitnya daripada yang punya perusahaan. Itu saya tahu betul lah, kok iya berarti ini benar adil karena dia mampu menjual yang lebih banyak, lebih besar. Karena begini, ada sebuah riwayat Rasulullah SAW sampai mendoakan karena ada seseorang sahabat, dia dengan harga, dia dikasih duit 1 dinar,
sahabat yang lain bisa beli kambing 1. Orang ini bisa beli kambing 2. Lah artinya apa? Ini tadi kata beliau kecerdasan, kepandaian tadi itu loh, kata guru kita tadi. Ini penting. Yang di bawah karena lebih cerdas, lebih pandai bisa naik. Gitu, wallahu a'lam. Ya, ya. Sepakat. Ada Habibie? Ya. Habib? Siap, Ustaz. Makin panas, Lanjut. makin panas. Ya, Makin panas lanjut. nih. Itu yang atas Pak Habib. Oh ya, ini ada pertanyaan dari siapa Ki? Yang Miftah tadi. Tadi pertama. Dari Miftah di Tegal. Orang Tegal ya? Ya, interupsi Tad. Jika kita mendapatkan suatu ilmu di perusahaan tersebut atau membeli suatu materi, apakah ilmu bisa juga disebut dengan sesuatu yang diperjualbelikan? Karena tadi Ustadz Bukhari bilang mengatakan barangnya itu nyata. Sepemahaman saya, mohon diluruskan jika masih keliru. Jadi ini maksudnya membeli Produknya suatu digital materi, ya? digital, Modul modul digital. Nah, apakah itu termasuk barang yang nyata yang diperjualbelikan? Atau Begitu Tad? aplikasi? Iya. Ini pertanyaan kelas dewa. Harus kelas dewa juga. Asik. Kajinya harus agak tinggi. Jadi kalau ngomong fikih, ada namanya jual beli manfaat. Manfaat itu bisa diperjualbelikan. Jasa. Jadi bukan fisik. Ini saya ngomong fikih ya. Tetapi nanti akan berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Saya kasih contoh di bab-bab fikih yang agak dalam ini. Itu ada orang begini. Dia punya rumah, kemudian kira-kira 100 meter dari rumah itu masjid. Dia nggak bisa ke masjid karena terhalang rumah seseorang 100 meter. Lalu dia membeli, bukan menyewa. Dia membeli manfaat untuk lewat jalannya orang tadi. Dibeli untuk jalan ke masjid. Itu di dalam bab fikih ada. Namanya jual beli manfaat. Nah itu juga sekali lagi ulama berdebat. Wah itu bukan, itu ijarah, kata orang enggak. Karena apa? Kalau ijarah itu biasanya ada batas waktu. Sampai kapan? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kontrak sewa. Yang jelas nggak boleh saya nyewa sampai hari kiamat. Itu nggak jelas. Nggak jelas. Iya. Tetapi kalau beli, pokoknya saya beli apa? Untuk lewat sampai kapan? Pokoknya sampai nggak ada batasnya. Itu beli. Nah, gitu namanya. Lah, bisa jadi tadi yang dibilang, wah itu apa tadi? Barang, Materi. berbentuk barang. Itu kalau secara fikih memang barang fisik atau juga manfaat. Ini saya ngomong. Nanti kalau berbeda dengan aturan perundang-undangan. Wallahu a'lam. Nanti kita ngajinya diperdalam. Pas sesi apalah gitu. Gitu. Ada di bab fikih itu. Ya, Mungkin guru kita Pak mau nambah deh. ya, Saudari, tambah Saudari. Itu udah benar banget jawabannya. Tambahin apa lagi? Jadi yang kita harus garis bawahi dari penjelasan Ustaz Bukhari tadi bahwa di dalam ilmu fikih dikenal jual beli manfaat. Nah nanti tinggal kita definisikan apakah aplikasi itu termasuk manfaat. Kalau dalam ilmu fikihnya, tapi kalau di Indonesia kan ada regulasinya yang memberikan batasan tersendiri mengenai PLBS. Jadi kita juga harus ikuti batasan yang ada di regulasi tentang apa yang boleh diperjualbelikan. Gitu. Siap. Ustaz, lanjut ya. Tadi ini keterkaitannya dengan jual beli atau muamalah karena sekarang itu kan teknologi sudah betul-betul menjadi keseharian kita ya. Nah, ini ada yang bertanya Ustaz, kalau misalnya untuk jualan online itu ijab kabulnya gimana ya tadi? Karena ini sudah menjadi keseharian kita kan. Kata Bisa. Ustaz Bukhari. Oh, Ustaz baru putus ya?
ke Ustadz Adil. Iya, kayaknya Karena saya udah putus ya tadi Arman aja. Oh, Masa putus ya? putus Ustaz Bukhari? Wah, putus lah, putus. putus kayaknya. Tad. Sebentar, putus. Sengaja diputus, Ustadz. Nah, kalau gitu saya nanya, saya jadiin kuis nih, saya kuis nih. Capek. Kalau ente melakukan, kalau kita melakukan penjualan melalui online, kapan kita dianggap melakukan transaksi? Jualan online ijab kabul. Udah nyambung lagi. Nah, nyambung lagi. Silakan Ustadz Bukhari. Ya Allah, mati nggak tahu ini kenapa tahu mati ini. Ya, silakan. Ya. Ini mohon maaf tadi mati nih. Kita gandengkan dulu. Bentar. Tadi sampai mana saya ngomong ya? Belum Belum ngomong. Tadi Ustadz tuh kayaknya udah. Cuman ngeheng. Pertanyaannya apa tadi ya? Bagaimana cara ijab kabul jualan online, Tad? Oh ya. Jadi jangankan jualan online, akad nikah online tuh lo ada. Sah kan? Ya. Yang laki-laki di Amerika, yang perempuannya di Indonesia, itu lo sah. Nah, diskusinya di dalam fikih namanya majelis. Nah, kalau dalam kitab-kitab fikih salaf, jual beli itu satu majelis, bunyinya satu majelis. Nah, pengembangannya, apakah definisi satu majelis itu apa sih? Nah, itu penting tuh. Nah, satu majelis itu adalah kalau dulu satu tempat, dan sekarang bukan. Bisa jadi satu aplikasi, itu satu majelis. Waktunya belum tentu sama. Contoh, kita pesen misalnya pesen makanan melalui apa nih? Emaninnya Pak Itren ada? Ada. Insya Allah ada. Pesen dulu kan? Iya. Kita pesen dulu tuh. Ya. Nah, setelah pesen diterima, diolah di situ, oke, pesanan Anda sedang diproses. Ya, ini kan prosesnya bisa 1 menit, per detik atau apapun kan? Nah, padahal akadnya kita bukan dengan trade, bukan training net, bukan. Kita dengan trade bukan jual beli, kita menggunakan jasanya. Gitu. Nanti Pak Itren akan dengan orang pihak ketiga lain baru dipertemukan. Lah, pertemuannya ini di satu majelis namanya. Nah, ini perkembangan sekarang. Nah, inilah yang saya bilang tadi, zaman dulu di kitab-kitab kuning dulu nggak ada model sekarang. Dulu namanya jual beli harus ketemu penjual sama pembeli. Sekarang itu loh, penjualnya nggak kenal pembelinya, penjualnya nggak ketemu pembelinya karena dipertemukan di sebuah aplikasi. Ini namanya majelis namanya. Nah, kira-kira gitu. Siap. Ya, jadi teman-teman semuanya sekarang sudah yakin ya bahwa ketika contohnya gitu ya, teman-teman tadi beli pulsa gitu ya, beli token listrik, bayar listrik dan lain sebagainya, itu kan teman-teman nggak ketemu langsung sama PLN-nya. Iya. Tapi kita nih PTN di sini sebagai perantaranya gitu kan. Oke, semakin menarik Kasih nih. majelisnya ya. Betul. Jadi itu. Saya jadi paham nih, Ustaz. Oke, nah kita sekarang lanjut ya. Nah ini Assalamualaikum Ustadz, ini dari Asiatun di Cilacap. Izin bertanya Ustadz, berapa lama kita harus terus membimbing mitra Tad? Terus menerus atau ketika mitra sudah ahli atau sudah menguasai ilmunya bisa kita lepas atau gimana Tad? Ini Pak Adi dulu, ibu saya telepon sebentar. Siap. Mohon maaf. Siap, Tad. Ibu saya telepon. Oh iya, siap. Tad. Siap. Ya, jadi tadi sebetulnya sudah disampaikan juga oleh Ustaz Bukhari, kalau kita ngerekrut kan kita dapat bagian, dapat bonus atau komisi.
ketika kita membina, selama itu juga kita mendapatkan komisi atau apa istilahnya itu kalau di Ujroh. MLM lupa namanya. Ujroh. Ujroh. Nah, ketika kita berhenti membina, maka berhenti juga ujroh itu. Betul. Itu yang disebut oleh Ustaz Bukhari tadi, tidak ada passive income, karena begitu kita berhenti membina, maka berhenti pula aliran pendapatan yang kita dapatkan dari proses pembinaan tersebut. Ya. Tapi kalau selama kita terus membina, maka selama kita membina itu ya kita tak dapat. Nggak ada masalah ya. Iya. Gampang aja dah. Ya, Udah gampang deh urusan MLM, PLBS gampang dah, lu kerjain aja dah biar sukses. Iya sih. Ya, karena ada banyak sekali para pebisnis di masa lalu yang menganggap bahwa sekali masuk itu dapat selamanya, gitu ya. Bahkan kadang-kadang bisa marah-marah tuh sama perusahaan ya. Nah, alhamdulillah kita sampai dengan hari ini bersikap tegas untuk hal seperti ini. Kalau emang nggak kerja ya udah gitu dan sebagainya gitu. Alhamdulillah. Ya. Apalagi nih? Kayaknya satu lagi aja ya. Ya. Satu lagi ya Ustaz ya, satu lagi setelah itu nanti semua pertanyaan kita rangkum. Nah, kita filter dulu. Nanti kita coba jawab dulu sendiri sama kita, baru kita sampaikan sama Ustadz untuk dikoreksi, baru kita publish ke teman-teman. Gitu Ustadz ya? Ya. Nah, satu pertanyaan lagi. Wah, ini keren nih. Nah, nih dari Muhammad Fatir. Orang kita ya? Hah? Nggak tahu, mungkin ada patir-patir yang lain. Oh, ada pertanyaan lain. Oh, ya, ini. Oke. Agak panjang nih, ada dua pertanyaan dalam satu pertanyaan. Oh, oke. Silakan. Baca. Assalamualaikum, Ustadz ingin bertanya. Satu, bagaimana hukum dua akad dalam satu transaksi yang terjadi ketika ada konsumen yang membeli produk ke mitra, lalu ditawari juga untuk menjadi member. Yang saya lihat dan mungkin beberapa orang lihat bahwa transaksi tersebut mengandung dua akad dalam satu transaksi. Karena terdapat akad jual beli dan akad samsoroh antara mitra sebagai makelar dari perusahaan. Yang kedua, terkait igro, apakah bisa hal ini dihilangkan Ustadz? Karena biasa yang terjadi di dunia MLM masih ada yang melakukan hal igro. Baik, sebetulnya di awal juga sudah diterangkan oleh Ustadz Bukhari. Karena di dalam transaksi PLBS ini sebetulnya bukan aja dua akad dalam satu transaksi, bahkan lebih dari dua akad, banyak ini bertumpuk-tumpuk. Nah, karena dia bertumpuk-tumpuk, akad murokab itu berlapis-lapis. Dalam satu kegiatan PLBS itu ada beberapa akad sekaligus. Oleh karena itu, di fatwa DSN MUI, dia dipecah-pecah. Sehingga tiap kegiatan itu ada ujrohnya, tiap kegiatan ada ujrohnya, tiap kegiatan ada ujrohnya. Betul. Sehingga yang tadinya, yang kalau kita baca yang keharuman itu, kan kalau dia gabung gitu loh. Iya. Tapi ketika dia udah kita pecah-pecah, misalnya kayak gini ngomongnya dah, apa ya contohnya, kita mau beli ikan dalam satu kolam lah gitu kira-kira. Yang ikannya itu nggak ketahuan berapa jumlahnya, bener ya? Sehingga muncullah horor di situ, nggak ketahuan berapa ikan yang diperjualbelikan. Betul. Tapi ketika kita udah pecah-pecah, udah kita tangkepin ya ikannya satu-satu, kita kiloin, dia jadi halal, bener ya? Karena jelas berapa ikan yang dibelinya, kiloan ikannya jelas. Bener ya? Begitu juga dengan akad PLBS, itu sebabnya kalau kita baca fatwa PLBS SNMUI, tiap kegiatan yang dilakukan itu ada ininya tuh, ada sandingan ujrohnya tuh. Untuk merekrut ada sandingan ujroh, untuk bina ada sandingan. Sehingga yang tadinya itu kecampur, akad murokabnya itu nyampur semuanya, ini dipecah-pecah. Inilah bedanya sebetulnya dengan MLM yang konvensional. Itu ada kejelasan, kita nggak beli lagi ikan satu kolam. Tapi ikannya udah kita tangkepin, kita kiloin, kita udah perjelas. Ujroh ini buat kegiatan apa ya? Ujroh ini buat kegiatan apa ya? Benar nggak? Sehingga yang menjadi pelarangan di dalam akad murokab itu, yaitu goror, menjadi hilang. Karena sebetulnya kan goror kalau dalam ilmu fikihnya adalah
aku sewa, aku beli mobil ini dengan jangka waktu 2 tahun, benar nggak? Selama belum aku lunasi pembayaran 2 tahun itu, maka aku sewa mobil ini selama 2 tahun. Sehingga nggak jelas dia beli atau sewa, benar nggak? Ya. Jadi kecampur-campur, ada akad murokab. Tapi kalau yang kita lakukan di PLBS nggak begitu. Ya. Tiap kegiatan ada lawan Ada lawannya, ujrohnya, ya. tiap kegiatan ada lawan ujrohnya. Jadi ya, Ya, betul. sehingga gorornya itu menjadi Hilang. sudah hilang. Ya. Bahwa dalam satu kegiatan, misalnya gini ya, kita ambil contoh lagi nih, benar nggak? Kita sekarang ke manalah ke toko misalnya, ke toko ya. Kita mau beli barang, benar nggak? Akadnya pasti jual beli kan? Nah, untuk diri kita sendiri kita beli barang, benar nggak? Tapi karena ini barang yang bagus dan kita tahu di kampung kita banyak orang yang mau beli barang ini juga, benar nggak? Ya. Kalau kita beli borongan rame-rame lalu kita jual di kampung, kita bisa kalau kita punya uang, benar nggak? Tapi mungkin kita nggak punya uang untuk bisa borong barang itu banyak-banyak terus kita jual di kampung kita. Sehingga yang kita lakukan, kita beli 1 biji buat diri kita sendiri. Kemudian yang lebihnya kita bilang, boleh gak yang lebihnya saya bawa untuk konsinyasi. Nanti kalau laku baru saya bayar, benar nggak? Nah ini kan ada 2 akad. Betul. Tapi asal jelas, barang mana yang saya beli dan barang mana yang saya konsinyasiin, benar nggak? Ya. Kalau nggak jelas mana yang saya beli sama yang mana saya konsinyasiin, jadi goror. Iya. Tapi begitu udah kita pilah-pilah, benar nggak? Ya. Barang yang ini saya beli, ini harganya sekian. Ya. Barang yang ini saya bawa konsinyasi. Nanti kalau udah laku baru saya bayar, benar nggak? Ya. Nah, Betul. hilanglah gorornya. Sehingga kekhawatiran mengenai keharuman tentang akad murokab tadi menjadi hilang. Mudah-mudahan jelas lah. Nah, boleh dijelasin lagi nanti Ustaz Bukhari lagi, benar ya? Ya. Udah balik. Udah Bukhari tuh. Mohon maaf, kalau udah ibu nggak berani saya. Apapun kalah kalau dengan ibu. Tadi nomor 2 tadi belum jawab. Bisa. Oh ya, Yang tadi Igro. Igro. Ya, Ustaz Bukhari. Ya. Ya Ustadz, tadi tanya dalam biasanya di perusahaan MLM gitu ya, itu identik gitu atau hampir selalu ada gitu Igro gitu ya. Nah ini tadi sih sebenarnya pertanyaannya apakah itu bisa dihilangkan gitu ya? Nah, sebetulnya kalau itu kan sebenarnya tergantung ke kitanya gitu ya, bahwa kita udah jelas bahwa Igro itu memang nggak boleh gitu seperti itu. Ya. Udah pasti harus hilang. Betul, udah pasti harus hilang itu. Dan harus dihilangkan. Ya. Jadi kan tadi ringkasnya Igro itu kan memberikan harapan-harapan yang bahasa kitanya kayak mustahil lah gitu. Tidak terukur ya, tidak Sehingga- terukur. Jadi orang itu terperdaya karena cerita-cerita sehingga dia tertarik itu bayangannya itu melebihi dari Kelihatan. standar wajar gitu loh. Iya. Itu namanya Igro. Sehingga orang akan bergabung karena sesuatu iming-iming. Nah, gitu. Padahal ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh yang tarik tadi. Itu Betul. namanya Igro. Iya. Wajib Juga hilang. juga pasti bisa hilangkan. Bukan bisa, harus Wajib. hilangkan. Iya. Gitu. Betul. Nanti kalau pertanyaannya, kok terjadi begitu juga? Nah ini yang sering terjadi begini. Kalau misalnya sebuah perusahaan sudah bikin aturan, itu kan? Aturannya tidak boleh begini. Kok kemudian ada membernya melakukan? Gimana? Apakah hukumnya itu berpengaruh kepada MLM-nya? Tidak. Iya. Kan sudah bikin aturan. Iya, betul. Ternyata ada yang melanggar. Apakah aturannya rusak? Tidak dong. Berarti yang melanggar cuma yang dia saja, Dia saja. gitu loh. Betul. Kita udah ngasih bimbingan, ngasih arahan, ngasih peraturan. Jangan begitu ya, jangan gitu. Ternyata ketika dia merekrut personalnya ini melakukan hal itu, ini nggak berpengaruh ke atas. Dia doang yang salah. Iya, iya. Logikanya sebetulnya begini, syariat Islam, orang Islam tuh dilarang berzina. Lalu ada orang Islam berzina, apakah Islamnya rusak? Tidak. Yang berdosa itu orangnya, Personalnya. karena sudah dilarang. Nah, kira-kira gitulah. Iya.
Siap, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, kita jadi paham gitu ya. Nah ini juga menjadi catatan nih bagi kita semua, khususnya teman-teman di lapangan. Ini biasanya gitu ya, biasanya terjadi kalau si pelaku tersebut gitu ya, dia tidak memahami nih akan produk yang dia jual. Misal, contoh gitu ya, di kita nih contoh misalnya, kita punya nih ada B-Imun misalnya ya, atau produk-produk kesehatan lainnya. Kita nggak paham nih secara detail, ini tuh produk itu apa manfaatnya gitu ya, sehingga saya ngejualnya gimana gitu ya, akhirnya ngarang-ngarang gitu bahwa wah ini kalau minum obat ini gitu ya, ini semua penyakit bisa hilang dalam waktu 1 hari misalnya, seperti itu gitu. Nah ini biasanya terjadi karena pemahaman yang tidak betul-betul gitu ya terhadap produk yang kita akan jual gitu ya. Apalagi kalau ya sampai produk yang kita jual itu kitanya sendiri pun nggak pernah nyobain gitu ya, nggak pernah pakai. Nah ini yang jadi masalah biasanya gitu kan, sehingga dia tidak punya bahan untuk menjual ini tuh seperti apa. Tadinya ya yang terjadi biasanya seperti itu, ya udah kayak overclaim gitu ya, bahwa oh ini obat ini sakti dan lain sebagainya seperti itu. Padahal tidak seperti itu, karena ketidaktahuan atau pengetahuan tentang produk yang dijalankan atau yang akan kita jual itu kurang memadai. Kira-kira seperti itu. Nah ini luar biasa ya Pak Ari, ini mantap. Tidak terasa nih udah lebih dari 1 jam nih kita bersama di sini. 15 menit. Betul. Sudah lebih dari ini sudah lebih dari 1 jam ya kita bersama di sini, dan sangat-sangat luar biasa ya. Kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Kita nggak kerasa nih 1 jam lebih kita bersama-sama di malam hari ini. Baik Ustadz, untuk closing ya di pertemuan kita kali ini, ya sebagai penutup silahkan kami persilahkan kepada Ustadz Bukhari dan Ustadz Adi Warman untuk memberikan nasihat atau closing statementnya pada kami khususnya di manajemen dan juga bagi kawan-kawan semua di seluruh dunia yang sama-sama menjalankan bisnis ini. Monggo Tad, silakan. Minta nasihat. Pak Adi. Kalau dari saya ingin mengakhiri sesi kita ini. Terima kasih banyak, dan ingat-ingat ini ada doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang Engkau berikan pada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kita berharap mudah-mudahan ikhtiar kita di Paytrend ini, di TrainNet ini, mudah-mudahan ikhtiar kita ini mendatangkan barokah dari Allah kepada kita, dan mudah-mudahan juga kita dilindungi dari siksa api neraka karena kita berusaha sekuat tenaga ikhtiar kita untuk meninggalkan semua yang haram-haram. Semangat terus. Amin. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap, semangat. Ya Ustadz Bukhari. Cukup nitip Bang Adi aja. Siap, oke. Baik, terima kasih Ustadz Bukhari Muslim, terima kasih Ustadz Adi Warman Karim yang telah membersamai kita dari lebih dari 1 jam di malam hari yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal sampai akhir ini menjadi bekal ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ini menjadi catatan-catatan penting bagi kami semua di manajemen, tentunya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh mitra-mitra kita, dan juga tentunya menjaga agar apa yang kita jalankan, apa yang kita upayakan tidak keluar dari rel atau dari aturan-aturan yang telah ditetapkan baik itu oleh pemerintah maupun oleh Dewan Syariah Nasional. Intinya dapat 2 nih. Betul. Sukses bisnisnya, berkah hidupnya ya. Jadi saya atas nama kru yang bertugas, saya Habibie Darwis, kemudian di samping saya ada Mas Alfian, ada Pak Ardian juga, dan tentunya Pak Hari Prabowo. Mohon undur diri. Terima kasih semuanya teman-teman atas kebersamaannya malam hari ini. Salam untuk keluarga di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Thank you. Jangan lupa itu daftar pemenang kuis kirim ke Dela ya. Siap. Siap.